bertahan hidup di alam liar. Patuama karena tidak ingin membawa cucunya, memutuskan untuk pergi ke alam liar mencari nafkah. Tanpa rumah, dia bersiap untuk membangun basis di alam liar. Dan dasar sungai di bawah ini adalah pilihan yang baik. Sambil menunggu air sungai belum meluap masuk, dia bersiap untuk membangun tempat perlindungan di sini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menancapkan tiang di 4 sudut. Kemudian menghubungkan satu sama lain. Menguatkan persimpangan dengan paku yang kuat. Membangun sebuah kontur yang berbentuk persegi. Karena tempat perlindungan dibangun di atas dasar sungai. Untuk meningkatkan stabilitas bagian bawah. Bagian bawah harus menggunakan cara silang seperti ini. Untuk menstabilkan struktur kerangka secara keseluruhan. Gedung pencakar langit berawal dari tanah datar. Pondasi yang kokoh adalah kuncinya. Lembaran papan pasir dipasang dengan cepat. Dengan cepat mendapatkan sebuah platform yang rapi. Kemudian Patuama melanjutkan memproses beberapa kayu bulat. Untuk digunakan sebagai penopang utama di atas. Setiap batang kayu harus ditancapkan dengan teliti dan cermat. Setiap paku harus digunakan dengan kekuatan. Mengingat bahwa ini dibangun di tengah aliran sungai. Nanti saat banjir datang, berjalan bolak-balik tidak akan nyaman. Patuama yang berpikir jauh ke depan bersiap untuk membuat jembatan kayu. Dia menghubungkan 2 batang kayu yang cukup besar. Di bagian bawah, dia menggunakan kayu sebagai tiang penyangga. Kemudian dia meletakkan papan kayu yang sama besar di atasnya. Dengan suara ketukan yang penuh ritme, jembatan kayu menuju seberang selesai. Dengan cara ini, mengangkut papan kayu juga akan jauh lebih mudah. Meskipun tidak ada rencana yang terperinci, namun setiap langkah sudah dipahami dengan baik. Baik itu desain yang cemerlang, atau keterampilan yang diperoleh dari praktik. Semuanya menunjukkan bakat seorang ahli. Dengan dinding di sekeliling yang dibangun setinggi orang. Seluruh rumah juga telah mencapai bagian atap. Cinta segitiga terlalu sesak. Atap segitiga adalah yang paling stabil. Terlihat Patuama mengeluarkan selembar kain tahan air yang besar, menutupi seluruh atap. Saat dia pergi mengumpulkan bahan bangunan, dia menemukan banyak jamur tidak jauh dari situ. Sepertinya sumber daya di sini cukup melimpah. Semua ini bisa digunakan untuk mengisi perut. Dan di sampingnya ada sebuah air terjun kecil alami. Kebetulan bisa mengambil segelas air mata air. Semua orang bilang air dan pegunungan hijau adalah aset berharga. Tempat ini memang merupakan lokasi feng shui yang bagus. Terlihat Patuama menyalakan kayu kering dengan api yang besar. Bersiap-siap untuk membuat hidangan lezat untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, revolusi belum berhasil. Hanya dengan tenaga, kita bisa terus bekerja. Terlihat dia meletakkan jamur-jamur ini di atas batu. Menaburkan bumbu kecil yang membuat hidung sensitif. Kemudian meletakkan beberapa potong daging punggung. Lalu melakukan pemanggangan kecil di luar dengan batu. Melihat warna yang segar dan lembut, apakah kamu sudah ngiler? Tentu saja, sahabat lamanya juga tidak boleh dilupakan. Tidak bisa dipungkiri, hidup kecil ini benar-benar menyenangkan.